Bayangin lu kebangun tengah malam dalam keadaan sadar penuh. Mata udah kebuka, lu bisa lihat isi kamar dengan jelas, suara kipas masih kedengeran, dan otak lu tahu kalau lu udah bangun, tapi tubuh lu nggak bisa gerak sama sekali. Mau angkat tangan nggak bisa. Mau teriak tenggorokan kayak terkunci. Dan semakin lu sadar kalau tubuh lu lumpuh, semakin besar rasa takut yang muncul di kepala lu. Masalahnya, manusia nggak dirancang buat sadar tanpa bisa mengendalikan tubuhnya sendiri. Jadi saat itu terjadi, otak langsung masuk mode bahaya. Nafas mulai nggak teratur, jantung makin cepat, dan pikiran mulai menciptakan skenario paling buruk. Di titik itu, banyak orang mulai lihat bayangan, dengar suara aneh, atau merasa ada sesuatu di kamar mereka. Banyak orang nganggap sleep paralysis cuma ketindihan, biasa. Padahal kondisi ini punya tingkatan. Dari yang cuma bikin panik beberapa detik, sampai yang bikin seseorang takut tidur setiap malam karena mentalnya mulai hancur pelan-pelan. Dan semakin parah tingkatannya, semakin brutal juga cara otak lu menyerang diri lu sendiri. Satu, tubuh mendadak beku. Ini level paling ringan dan paling sering dialami banyak orang. Lu kebangun tiba-tiba, sadar penuh, tapi tubuh masih nggak bisa digerakin. Biasanya cuma berlangsung beberapa detik sampai sekitar 1 menit. Mata bisa melihat sekitar, tapi badan terasa seperti mati sementara. Di tahap ini, halusinasi biasanya belum terlalu muncul. Yang paling terasa cuma rasa bingung dan panik mendadak. Karena otak manusia langsung takut saat sadar, tapi kehilangan kontrol atas tubuhnya sendiri. Bahkan buat gerakin jari aja terasa susah banget. Walaupun level ini tergolong ringan, pengalaman pertamanya tetap sering bikin orang shock. Karena sensasi lumpuh total dalam keadaan sadar memang terasa sangat nggak normal buat manusia. Banyak orang langsung duduk panik setelah berhasil gerak lagi karena jantung mereka udah keburu berdetak kacau. Sebagian orang cuma ngalamin sekali seumur hidup. Tapi ada juga yang mulai ngalamin berulang saat stres, kurang tidur, atau pola tidurnya berantakan. Dan biasanya tanpa sadar, itu jadi awal dari tingkatan yang lebih parah. 2. Nafas mulai terasa berat. Di level ini, sleep paralysis mulai terasa lebih menyeramkan. Selain tubuh lumpuh, dada mulai terasa berat dan nafas terasa sesak. Beberapa orang merasa seperti ada tekanan besar di atas tubuh mereka, padahal sebenarnya nggak ada apa-apa. Hal itu terjadi karena sebagian otot tubuh masih berada di mode tidur, sementara otak udah sadar penuh. Tapi karena manusia panik saat susah bernapas, otak langsung menganggap situasi itu sebagai ancaman serius. Semakin panik seseorang, biasanya rasa sesaknya terasa makin nyata. Di tahap ini, banyak orang mulai percaya mereka sedang ditindih sesuatu. Karena tekanan di dada terasa terlalu realistis untuk dianggap sekadar gangguan tidur biasa. Dan karena terjadi saat malam dalam keadaan gelap dan sepi, rasa takutnya jadi berkali-kali lipat lebih besar. Bahkan setelah berhasil bangun total, beberapa orang masih ngerasa nafas mereka nggak normal selama beberapa menit. Itu karena tubuh dan otak mereka masih dalam kondisi panik setelah dipaksa ngalamin rasa takut ekstrim mendadak. 3. Bayangan mulai muncul. Ini titik di mana sleep paralysis mulai berubah jadi pengalaman horor. Mata lu melihat kamar asli, tapi otak mulai mencampur mimpi dengan realita. Akhirnya muncul bayangan hitam, sosok samar, atau siluet manusia di pojokan ruangan. Yang bikin mengerikan, otak lu percaya itu nyata. Karena dalam kondisi setengah sadar, bagian logika manusia nggak bekerja sekuat biasanya. Ketakutan langsung mengambil alih dan membuat semua halusinasi terasa hidup. Beberapa orang cuma melihat sosok diam, tapi ada juga yang merasa bayangan itu bergerak mendekat perlahan. Semakin orang itu takut, biasanya sosok yang muncul terasa makin jelas dan makin menyeramkan. Dan karena pengalaman itu terasa nyata banget, banyak orang jadi kebawa trauma setelahnya. Bahkan saat lampu kamar mati atau suasana rumah terlalu sepi, otak mereka langsung keinget lagi sama pengalaman itu. 4. Suara aneh mulai terdengar. Kalau sebelumnya cuma visual, di tahap ini otak mulai menciptakan halusinasi suara. Ada yang dengar langkah kaki di kamar. Ada yang dengar pintu seperti dibuka pelan-pelan. Bahkan ada yang merasa ada suara bisikan tepat di dekat telinganya. Padahal kondisi kamar sebenarnya sunyi. Tapi otak manusia yang lagi kacau antara mimpi dan kesadaran bisa menghasilkan suara yang terasa sangat realistis. Dan karena manusia lebih sensitif terhadap suara saat takut, efeknya jadi jauh lebih brutal. Beberapa orang bahkan merasa ada yang manggil nama mereka saat lumpuh terjadi. Ada juga yang dengar suara nafas lain di kamar padahal mereka tidur sendirian. Dan itu bikin rasa panik langsung naik drastis. Di tahap ini, banyak orang mulai takut tidur sendirian. Karena rasa takutnya nggak berhenti saat lumpuh aja, tapi juga kebayang terus setelah mereka bangun dan mencoba tidur lagi. 5. Sensasi fisik mulai terasa nyata. Ini level yang lebih parah lagi karena halusinasi mulai terasa secara fisik. Ada yang merasa tubuhnya disentuh.
ada yang merasa tangannya ditarik, bahkan ada yang merasa seperti dicekik atau ditindih sesuatu. Yang bikin menyeramkan, sensasi itu terasa nyata banget, padahal tubuh mereka sebenarnya diam di tempat tidur. Tapi otak manusia mampu menciptakan rasa sentuhan saat panik ekstrem terjadi di tengah kondisi setengah mimpi. Beberapa orang merasa kasurnya bergerak sendiri. Ada juga yang merasa seperti ada sesuatu duduk di kaki mereka. Dan karena tubuh masih lumpuh, rasa takutnya jadi jauh lebih besar karena mereka nggak bisa melakukan apa-apa. Karena pengalaman ini terasa menyentuh tubuh secara langsung, banyak orang akhirnya yakin kalau yang mereka alami bukan sekadar gangguan tidur biasa. Padahal, sebenarnya, otak manusia memang bisa menciptakan sensasi horor serial itu saat panik total. 6. Sleep paralysis mulai berulang. Kalau sleep paralysis mulai terjadi berkali-kali, efeknya berubah jadi gangguan mental. Orang mulai takut tidur karena khawatir bakal ngalamin kejadian yang sama lagi. Setiap malam, otaknya udah dipenuhi rasa waspada sebelum tidur dimulai. Akibatnya pola tidur jadi makin rusak. Padahal kurang tidur dan stres justru bikin sleep paralysis makin gampang muncul. Akhirnya terbentuk lingkaran yang susah diputus dan terus memperburuk kondisi seseorang. Tubuh jadi gampang lelah, emosi nggak stabil, dan pikiran mulai dipenuhi kecemasan setiap malam datang. Tempat tidur yang seharusnya jadi tempat istirahat malah berubah jadi tempat paling menakutkan buat dirinya sendiri. Di tahap ini, beberapa orang mulai susah tidur nyenyak. Sedikit suara aja bisa bikin mereka langsung kebangun panik karena otak mereka udah terlalu takut buat masuk ke fase tidur dalam. 7. Ketakutan mulai masuk ke kehidupan nyata. Di tahap ini, efek sleep paralysis nggak berhenti setelah bangun tidur. Ketakutannya mulai terbawa ke kehidupan sehari-hari. Orang jadi sensitif terhadap suasana gelap, suara kecil, atau kondisi kamar yang sepi. Beberapa mulai merasa selalu diawasi. Ada yang nggak bisa tidur tanpa lampu menyala. Bahkan ada yang terus kepikiran pengalaman mereka sepanjang hari karena otaknya belum benar-benar tenang dari rasa takut itu. Semakin sering pengalaman itu terjadi, semakin kuat otak menganggap malam sebagai ancaman. Dan tanpa sadar, rasa takut itu mulai memengaruhi kondisi mental seseorang secara perlahan. Hal paling bahaya dari tahap ini adalah seseorang mulai kehilangan rasa aman di tempat yang seharusnya paling nyaman buat dirinya sendiri. Dan saat rasa aman hilang, otak manusia jadi jauh lebih gampang rusak karena stres terus-menerus. Kenapa otak bisa sebrutal itu? Saat manusia tidur, tubuh sebenarnya memang dibuat lumpuh sementara supaya kita nggak bergerak mengikuti mimpi. Tapi dalam sleep paralysis, otak keburu sadar sebelum sistem kelumpuhan itu selesai dimatikan. Jadi kesadaran bangun, sementara tubuh masih terkunci. Masalahnya, manusia langsung panik saat sadar tapi nggak bisa bergerak. Dan saat otak panik dalam kondisi setengah mimpi, bagian ketakutan di otak jadi sangat aktif. Akhirnya otak mulai menciptakan bayangan, suara, dan sensasi ancaman untuk menjelaskan rasa takut yang sedang dirasakan tubuh. Karena itulah banyak pengalaman sleep paralysis terasa sangat nyata dan mengerikan. Bukan karena manusia lemah, tapi karena otak manusia memang bisa berubah jadi mesin horor paling brutal saat rasa takut mengambil alih kesadaran.